Anak manusia terjadi karena cinta. Namun tidak semuanya terjadi karena cinta. Ada di antara mereka yang lahirnya karena nafsu berahi. Lahir yang tidak dikehendaki kelahirannya. Atau karena keterpaksaan belaka. Cinta. Walaupun telah merenggut keramaian dan telah mengusik kedamaian seluruh kehidupan Airlangga muda. Namun cintanya telah membuat malamnya menjadi berbintang. Meskipun dalam sepi dan kesendirian. Dia tidak ingin mencintai sepupunya hanya karena kecantikan wajah belaka. Dia tidak ingin cintanya hanya karena silau oleh emas belaka. Airlangga lebih takut akan kegagalan cintanya yang akan membawa petaka. Kecantikan wajah akan berubah apabila manusia telah menjadi tua. Merenungi kepribadian si gadis. Hati Airlangga menjadi semakin mantap terhadap pilihan orang tuanya. Kelembutan, dan tindak tanduk yang terpuji dan tutur kata yang bijak, luhur, dan keibuan, kadang mampu membuat Airlangga seakan menjadi seorang anak kecil yang nakal dan lemah yang perlu dinasihati. Pada kesempatan lain, dia merasa menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan kuat seperti Arjuna. Penasarannya bergelut sendiri. Perasaannya yang berkecamuk menyelimuti benaknya manakala dia tidak mampu menebak tentang isi hati gadis pendiam. Gadis lugu yang masih berpegang pada prinsip-prinsip etika ketimuran adat Jawa. Etika terselubung yang tertutup rapat oleh tirai misteri sehingga dia merasa bodoh untuk bisa mengerti isi hati calon istri sendiri. Sebuah pertanyaan besar menggelayut di pikirannya. Apakah saudaranya itu juga mempunyai perasaan suci yang sama dengan perasaan dirinya? Cinta yang sama-sama menggelora dalam dada masing-masing. Dia tidak mau menyamakan perasaan sepupunya dengan dirinya karena sebenarnya mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Dia belum mampu menyelami isi hati sepupunya. Dan dia memaklumi karena sebenarnya dia sendiri juga belum pernah mampu menyatakan isi hati dan cintanya kepada pujaan hati. Airlangga menjadi benar-benar didera kebimbangan dan keraguan-raguan menghadapi gadis Jawa yang taat pada norma itu. Meskipun Airlangga tidak mampu berbicara dengan kata, namun setidaknya dia telah melempar isyarat panah-panah asmara yang melesat tinggi ke angkasa raya dan menukik menghunjam tajam di bumi Medang. Apakah gadisnya tidak membaca isyarat yang telah dilemparkannya? Mungkinkah sepupunya tidak cinta pada dirinya? Mungkinkah dia terpaksa membiarkan perjodohan oleh para orang tua padahal sepupunya itu sama sekali tidak menyetujuinya? Memang, bagi gadis Jawa bahwa menunduk bukan berarti mau dan mau tidak harus dinyatakan dengan kepala menunduk. Ataukah barangkali di dalam hati sepupunya telah bersemayam nama pemuda lain yang menjadi idolanya sehingga sepupu tambatan hatinya selalu bersifat dingin kepadanya. Kalau demikian berarti cintanya bertepuk sebelah tangan. Memang demikianlah cinta itu, yang berjalannya penuh dengan lika-liku, tidak semulus yang ia duga dan perkirakan, dan telah mengombang-ambingkan perasaan. Orang yang baru mengenal cinta, sebenarnya, andaikan Airlangga mampu membaca isi hati sepupunya, yang pendiam dan penuh trapsilo, 1000 pertanyaan di benaknya tidak mungkin akan pernah muncul. Hatinya tidak mungkin akan pernah meledak memberontak karena dalam hati sepupunya juga telah dihinggapi panah-panah asmara yang telah dilepaskan oleh Airlangga. Sejak Dewa Amor mengusap hatinya, sentuhan perasaannya menjadi lain. Tidak menggelora seperti deburnya ombak samudera. Kadang juga beriak berkejaran bergelombang seperti air sungai berantas yang diterjang oleh berlalunya kapal dari negeri Cina, membawa keramik, tembikar, kain sutra, dan mata uang gobok yang akan ditukar dengan emas, perak, dan beras dari Taumlang. Dan, kadang hatinya hiruk pikuk seperti gemuruh air bah yang turun dari Gunung Wilis di musim penghujan, bahkan kadang menggelegar seperti halilintar di musim kemarau. Meskipun di hatinya telah merayap melekat semua perasaan itu, namun sebagai seorang putri istana, putri seorang raja, harus taat pada pranata dan etika istana. Segala yang menggeronjal di dalam, atau jerit hati kerinduan, semuanya harus tertutup oleh halusnya tingkah seorang putri agar tidak tampak di permukaan. Hati wanitanya lebih banyak berbicara daripada tindakannya. Namun sebenarnya perubahan telah terjadi pada diri sang putri yang menjadi lebih sering merenung, sering menyendiri, sering bersenandung, membaca gita cinta, kakawin-kakawin asmara. Hatinya telah ikut berlayar ke Pulau Dewata atau Pulau Pura bersama calon suaminya. Hatinya telah tersangkut dan tertambat pada perahu layar Eta Alara, terapung-apung di samudera cinta, menyongsong ufuk cakrawala terbitnya binar-binar asa.
Biduk asmaranya telah mengembara menerawang jauh ke depan. Ilustrasi keindahan dan kesyahduan bulan madunya di Pulau Pura, penuh kemilau mutiara cinta, tersebar di antara wanginya bunga-bunga asyik masyuk berdua. Di atas singgasana di mana dia nanti akan menjadi seorang permaisuri di samping tahta suaminya di Medang atau di Udayana, ataupun Medang dan Udayana yang digabung menjadi satu kemaharajaan. Begitu indah, nyaman, dan syahdu rajutan lamunan bulan madu, berdampingan dengan seorang satria yang gagah perkasa, ganteng bagai titisan sang Kamajaya atau lelananging jagat sang Arjuna. Sungguh syahdu buayan dan belayan sulutan api asmara yang membakar dadanya, dipenuhi romantika lekuk kebahagiaan bersama suami yang mencintai sepenuh hatinya. Namun, kadangkala dia harus berpikir untuk mau menerima kodratnya sebagai wanita, yang harus merelakan suaminya mempunyai beberapa istri sebagai selir dalam perkawinan politik dalam rangka strategi ketenteraman, ketuhan, dan kejayaan kerajaan. Dia harus mampu meredam semua gejolak yang bertentangan antara hati dan kenyataan sebagai perwujudan kesetiaan dan ketaatan pada suami, adat, dan etika, sebagai hukum kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun, sebagai sesuatu yang harus ditaati. Kodratnya sebagai perempuan harus mampu mencerminkan dan memperlihatkan keagungan dan keluhuran jiwa seorang putri raja, pasrah, suarga nunut neraka katut, sendika dawu, pejah gesang derek kersaning garwo. Kodratnya sebagai perempuan harus mencerminkan keluhuran budi dan sikapnya sebagai wanita terhormat. Tindak tanduknya halus tertutup sesuai norma ketimuran. Gelora perasaan yang menggebu harus tertutup rapi, terbungkus rapi sehingga apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati sama sekali tidak tampak di permukaan. Walaupun di dalam hati menderu-deru, orang lain tidak boleh ada yang tahu. Anehnya, hal demikian itulah yang disebut dengan wanita yang berkepribadian sehingga pantas disebut sebagai perempuan yang patut dihargai dan dihormati. Empu. Kebetulan memang sang putri tidak ingin memperlihatkan perasaannya walaupun terhadap calon suami sehingga apa yang telah dilakoninya dirasakan bukan sebagai sesuatu paksaan, tapi lebih cenderung sebagai suatu kerelaan dan ketaatan. Bukan sesuatu beban yang menghimpit, suatu kewajaran yang mesti akan terjadi. Datar di permukaan itulah yang menyebabkan Air Langga sama sekali tidak mampu membaca guratan-guratan hati calon istrinya sendiri. Sebagai putri raja walaupun seorang wanita, harus dapat menjadi perempuan. Mikul Duur mendem jero, memberi keutamaan nama bagi Ayahanda Sri Dharmawangsa Teguh Sri Ananta Dharma Tunggadewa sebagai Maharaja, yang benar-benar agung binatoro, dengan jalan taat jalankan perintah adat dan tradisi leluhur, termasuk nantinya harus taat menjalani pingitan, mengurung diri. Tidak diperbolehkan keluar dari keputren selama 1 condro sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Dia tidak mau melanggar aturan itu. Dia tidak mau menyimpang dari pantangan itu. Lepas percaya atau tidak tentang ancaman bahaya dari Betoro Kolo Gendruwonen, menjadi berparas jelek waktu pernikahan. Sebab menurutnya bahwa keluarga raja justru harus menjadi panutan bagi para kawula. Harus memberi contoh yang baik kepada rakyat, dengan jalan berpegang dan menegakkan adat tradisi dan etika. Itulah putri dengan mikul duur mendem jero, yang dimaksud. Suatu hal menggembirakan yang menjadi penghargaan adalah bahwa selama masa pingitan nanti, dia akan mendapatkan beberapa pelajaran berharga sebagai persiapan memasuki dunia berumah tangga. Yaitu tentang ngadi saliro, ngadi busana, leladi mering kakung dan berbagai pengetahuan berharga lainnya. Mentalnya telah dipersiapkan semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan semua pihak nantinya. Kadangkala, lamunannya sering menerawang jauh pada peristiwa yang bakal dialaminya nanti, yaitu malam pernikahan. Kalau pantas dan diperkenankan, sang putri ingin bahwa keramaian tontonan perhelatan tidak usah terlalu berlama-lama, tidak usah berhari-hari. Bahkan kalau memungkinkan cukup 1 atau 2 hari saja di Taumlang dan 1 atau 2 hari saja di Udayana. Hana, mengurangi pemborosan keuangan kerajaan karena harus prihatin dengan kondisi para kawula yang masih serba terbatas, bahkan banyak yang kekurangan. Akan halnya galau hati seorang dara yang berada di ibu kota Medang, sunyi dan sepi sendiri, merupakan warna keseharian di keputren, warna menjemukan yang setiap saat selalu menerpa hati dia Sri Laksmi. Tiada teman sepermainan yang sebaya dengan usianya.
kecuali dengan dayang-dayang tua yang kurang mampu membaca dan memahami galau hati remaja yang sedang dilanda cinta. Perbedaan usia dan aturan istana menyebabkan gurauan menjadi kaku dan beku. Kebebasan pergaulan serta tawa dan canda hanya berlaku untuk mereka yang ada di luar sana. Sedangkan yang di dalam istana, segudang peraturan dan larangan merupakan hukum yang tidak boleh dibantah. Segala fasilitas dan pelayanan prima yang diberikan oleh para dayang seakan semakin membelenggu nalurinya sebagai manusia yang sesekali ingin tidak terikat oleh fasilitas dan segala aturan yang sudah ditentukan. Sesekali ingin bebas sebagai masyarakat biasa yang tanpa protokol dan pengawalan ketat. Sesekali ingin terbang seperti burung yang pergi kemana saja ia mau. Bukan seperti burung yang terkurung di dalam sangkar emas seperti dirinya yang hanya bisa bermimpi tapi tidak punya kemerdekaan. Andaikan dia bisa berubah menjadi seekor burung, dia akan terbang ke angkasa raya, menuju ke arah timur, ke arah matahari terbit, dan akan bertengger di ranting pohon, dekat jendela kamar, di mana kekasihnya berada, dan bernyanyi-nyanyi kecil memanggil saudara sepupu yang juga kekasihnya untuk berasyik masyuk, memadu cinta, memadu janji dan memadu kasih, memahat keindahan dalam lamunan di awang-awang. Awang-awang milik mereka berdua dan tidak ada orang ketiga di hati mereka. Hati yang terikat erat, hati yang terpatri bulat dan kuat. Kadang, lamunan dia Sri Laksmi menerawang jauh ke masa silam, ke arah jarum jam yang berputar terbalik, ketika mereka berdua masih kanak-kanak, yang tidak pernah berpikir tentang cinta, tidak pernah berpikir tentang sunyi dan sepi, tidak pernah berpikir tentang hati yang menjerit dan kehampaan yang kerontang, tidak pernah merasakan debar hati, cemas dan rindu yang teramat sangat. Tidak pernah merasakan hari-hari yang bisu dan sayu merana. Tidak pernah berpikir bahwa keputren merupakan sangkar emas dengan segudang aturan. Tidak pernah berpikir bahwa fasilitas adalah kebebasan di dalam sangkar emas yang sangat terbatas. Terkecuali yang mereka rasakan hanya kegembiraan. Kegembiraan masa kanak-kanak yang hanya menikmati dunia yang serba ada. Serba fasilitas, kecukupan, dan serasa seisi dunia menyayanginya. Senantiasa mengalah kepadanya. Kebahagiaan menjadi semakin lengkap manakala suatu ketika sepupu air langga yang seusia dengannya diajak oleh Bibi Mahendradatta mengunjungi Taumlang atau Turian ibu kota Medang, di mana dia Sri Laksmi berada. Atau saat Sri Laksmi diajak Ayahanda Dharmawangsaf mengunjungi Bibi Mahendradatta di Udayana, mereka berdua dapat bermain-main sesukanya, bercanda ria sepuasnya, berlari berkejaran, saling menggoda, saling tukar informasi permainan dunia kanak-kanak di Bali maupun di Turian hingga mereka berdua dapat bertukar pengalaman masing-masing. Saat-saat seperti itu begitu indahnya, begitu bahagianya dunia ini. Dunia kanak-kanak yang tidak ada motivasi dan tendensi, polos vulgar dan apa adanya. Romantika dunia kanak-kanak yang asri penuh fantasi. Meski saat-saat pertemuan seperti itu hanya sementara, namun mereka telah dapat berbagi cerita dan berbagi pengalaman yang dapat menambah khazanah pengetahuan mereka berdua. Namun, setelah mereka dilanda oleh api cinta, rekaman pengalaman berdua di masa silam senantiasa tergambar kembali di benak remajanya. Keceriaan telah berubah menjadi kesepian, yang menyayat dan merayap ke relung hati yang mabuk asmara. Kehampaan relung kalbu terasa lebih kosong daripada sebelumnya. Rongga dada hanya dipenuhi oleh kerinduan yang pekat untuk bertemu dengan sang kekasih guna merajut puisi mesra buat mereka berdua, atau menorehkan kata-kata cinta di dada kekasih. Dia Sri Laksmi sendiri tidak tahu mengapa begitu kuatnya patri asmara sepupunya yang menempel lekat di dadanya. Bahkan yang lebih ekstrim, dia telah membayangkan betapa hangatnya dekapan seorang perjaka bernama Air Langga yang tampan dan gagah perkasa. Betapa bahagia dan syahdunya bila telah berdua duduk di singgasana pelaminan. Dan betapa indah mekarnya kembang keharmonisan manakala mereka telah menjadi suami istri atau raja dan permaisuri. Semenjak panah asmara menghunjam relung hatinya, ketampanan Air Langga dan jauhnya jarak antara Turian dan Bali membuat debar hati si gadis dihinggapi perasaan. Cemas oleh harapan dan rindu yang saling menggebu. Debar hati karena semenjak perasaan aneh itu muncul dan mengisi rongga dadanya. Hatinya selalu berdebar-debar. Napasnya menjadi tidak menentu. Hatinya tidak lagi setenang dulu. Napasnya tidak seteratur dulu. Bahkan sesekali tanpa sengaja menarik napas dalam-dalam. Aneh. Cinta itu memang aneh.
telah mengubah ketenangan menjadi ketidakteraturan. Cemas. Dia memang mencemaskan perasaan sepupunya di Pulau Bali. Ketampanan dan kedudukannya sebagai putra mahkota, calon pewaris tahta yang gagah perkasa, pandai dan berwibawa, sopan, dan penuh pesona, tentulah sangat menarik hati gadis-gadis dimanapun berada. Dia tidak dapat mengukur dalamnya cinta sang kekasih dengan cintanya sendiri. Terlebih sang dara tidak berpengalaman untuk itu. Harapan untuk hidup berdampingan dengan sang pujaan hati yang telah menjadi kamus angan-angan sang dewi, membuat gambaran di benak semakin melambung tinggi ke angkasa raya. Setidaknya rencana perjodohan itu adalah secercah harapan akan ikatan begitu saja dibatalkan oleh ayah dan bibinya. Komitmen yang tidak mungkin adalah sabdo Pandito Ratu yang tidak mungkin diputus sepihak apabila tidak ada sebuah peristiwa besar yang menggagalkannya. Bahkan, akan terjadi perang saudara yang dahsyat apabila komitmen itu diingkari oleh salah satu pihak. Itu rencana manusia, namun realisasinya terserah kepada Hyang Moho Widiwaseso, karena beliaulah sang dalang dan pembuat lakon manusia. Sejak penyakit cinta menggerogoti tubuh dan hati dia Sri Laksmi, perasaan rindu tak pernah lepas dari haribaannya, rindu untuk selalu bertemu berduaan.